Oke, kita mulai saja ya kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi mahasiswa sekalian. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar Bu? Oke, alhamdulillah fine juga ini. Gimana teman-teman yang lain ini kalau off cam terus kayak gini ya nggak bisa kelihatan wajahnya. Wajah itu wajihiannya nggak kelihatan. Coba di on cam kan dulu semuanya ya. Silakan on cam dulu semua ya. Ya. Oke, kalau udah on cam semua, silakan. Kita hari ini belajar tentang simulasi pertandingan takraw ya. Benar ya? Ya Bu, benar Bu. Ya, Bu. Oke, yang paparan hari ini siapa moderatornya? Saya Bu. Liliani ya. Ya Bu. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen, Bapak Safarudin dan Ibu Destriana, serta teman-teman sekalian dimanapun berada. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 kelas Indralaya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai simulasi pendalaman cabang olahraga sepak takraw. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama, Ahmad Salahuddin Al-Ayubi. Apakah Ayub sudah ada di dalam Zoom? Ada, Pril. Dan selanjutnya yaitu ada saya sendiri, Apriliani Kartika Putri. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian sepak takraw. Bisa dibacakan oleh Saudara Ayub. Kepada Ayub, dipersilakan. Baiklah, terima kasih dia. Pengertian sepak takraw. Sepak takraw adalah cabur permainan beragu yang dimainkan oleh 3 orang. Tiap ragunya dengan menggunakan seluruh anggota tubuh untuk memainkannya, terkecuali tangan. Permainan sepak takraw ialah permainan yang melibatkan aktivitas fisik atau gerak tubuh dalam pelaksanaannya. Perkembangan permainan sepak takraw dewasa ini cukup pesat. Hal ini ditandai dengan adanya pertandingan-pertandingan yang dilaksanakan baik di tingkat nasional hingga ke tingkat internasional. Sepak takraw mempunyai arti yang sangat penting karena sepak takraw merupakan salah satu olahraga yang harus dikembangkan serta dilestarikan, sehingga kebudayaan bangsa Indonesia dapat terjaga dengan baik. Sepak takraw ialah olahraga yang membutuhkan banyak energi dan kepintaran di dalam lapangan, memacu semangat, serta memberikan kegembiraan melalui kebersamaan dalam sebuah tim. Lanjut, Ril. Adapun teknik-teknik pada sepak takraw yaitu servis, sepakan, smash, heading, dan block. Sarana dan prasarana sepak takraw. Secara sederhana, untuk memainkan olahraga ini cukup dengan menggunakan bola, net, dan lapangan bola. Namun, sarana dan prasarana sepak takraw sendiri tidaklah itu saja. Sarana dan prasarana sepak takraw yaitu yang pertama lapangan, yang kedua bola, ketiga tiang, keempat net, kelima pakaian pemain, keenam sepatu khusus untuk sepak takraw, ketujuh kaos kaki, ke-8 papan skor. Peraturan permainan pertandingan sepak takraw.
Aturan dalam permainan sepak takraw telah disebutkan dalam Peraturan Permainan Sepak Takraw oleh ISTAF pada 2011 sebagai berikut. Regu yang memilih sepak mula pada undian akan memulai permainan pada set pertama. Pemenang set pertama akan memulai permainan pada selanjutnya. Pelambung harus segera melambungkan bola begitu wasit menyebut angka. Jika pemain mendahulinya, lambungan harus diulang dan pemain tersebut diberi peringatan. Ketiga, servis dinyatakan sah jika bola telah melewati net, baik menyentuh atau tidak dan jatuh di lapangan lawan. Keempat, pelaksanaan servis oleh tekong boleh berbagai cara, asal satu kakinya berada tetap dalam lingkaran. Angka diberi kepada regu yang dapat mematikan bola di daerah lawan. Yang kelima, angka kemenangan untuk satu set adalah 15 angka. Apabila terjadi 14 sama, maka untuk mencapai kemenangan harus selisih 2 angka, dan angka terakhir adalah 17, dengan sistem 3 set kemenangan. Servis dilakukan 3 kali berturut-turut oleh tiap regu dan bergantian. Apabila terjadi jus 14-14, maka servis dilakukan oleh regu yang mendapatkan poin. Yang terakhir, dalam pertukaran tempat atau istirahat masing diberikan waktu untuk istirahat 2 menit. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Ayub. Selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai peraturan sepak takraw. Selanjutnya dalam pertukaran tempat, istirahat tiap set masing-masing diberikan waktu untuk istirahat 2 menit. Jika kedua regu memenangkan 2 set, kemenangan ditentukan oleh hasil tie break dengan poin 15 angka. Apabila terjadi angka 14 sama, maka untuk mencapai harus selisih 2 poin dan angka terakhir adalah 17. Sebelum set tie break, wasit melakukan undian. Yang memenangkan undian melakukan servis pertama. Dan yang terakhir, pergantian tempat pada si tie break jika satu di antara regu mencapai poin angka 8. Selanjutnya ini ada peraturan perwasitan pada olahraga sepak takraw. Maaf, selanjutnya peraturan perwasitan pada olahraga sepak takraw. Pada materi peraturan pertandingan ini terdapat 11 peraturan yang telah ditetapkan oleh ISTAF pada tahun 2011. Menurut Hanif 2021, wasit adalah seseorang yang memiliki wewenang untuk mengatur jalannya suatu pertandingan olahraga. Ada bermacam-macam istilah wasit. Dalam bahasa Inggris dikenal referee, umpire, judge, dan linesman. Dalam olahraga sepak takraw, seorang wasit dapat meningkatkan mutu dari permainan jika ia memimpin dengan penuh semangat dan disiplin. Halo, Berikut ini hal-hal yang perlu dilakukan. Ini kita pertemuan ke-7 ya? Benar ya? Iya, Bu. Iya, Bu, 7 ya? kami libur, Bu. Berarti minggu depan kita UTS ya, mahasiswa ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, silakan dilanjutkan ya. Baik, Bu. Berikut ini hal-hal yang perlu dilakukan seorang wasit sepak takraw sebelum permainan dimulai. Yang pertama, memeriksa lapangan, garis, jaring, bola, dan keadaannya. 2. Memberikan petunjuk secara singkat kepada penjaga garis. 3. Menetapkan regu mana yang pertama melakukan servis atau sepakan permulaan. 4. Memperkenalkan regu yang akan bermain dan pemain-pemainnya. 5. Mengumumkan regu yang pertama melakukan sepakan permulaan atau servis. Selanjutnya, cara permainan olahraga sepak takraw. Agar dapat memainkan permainan ini, kita harus menguasai keterampilan dasar dalam memainkan takraw. Ada beberapa keterampilan dasar di takraw, yaitu yang pertama, menyepak menggunakan bagian kaki. 2. Memainkan bola dengan kepala. 3. Memainkan bola dengan dada. 4. Memainkan bola dengan bahu. Selain harus menguasai keterampilan dasar sepak takraw, teknik dasar pada permainan ini juga penting untuk diketahui. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu presentasi dari kelompok Indralaya yang dapat kami sampaikan. Di sini kami membuka sesi pertama tanya jawab. Mungkin 3 pertanyaan dahulu di sesi pertama. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi kami, mengenai simulasi pada olahraga sepak takraw, kami persilakan.
Sekali lagi, jika ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah kami paparkan, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, jika mungkin masih belum ada yang ingin bertanya, mungkin kami lempar dulu ke kelas Palembang untuk memaparkan materinya. Kepada moderator kelas Palembang, saya persilakan. Oke, terima kasih Putri. Wanda tolong tampilkan PPT kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 5 kelas Palembang akan memaparkan hasil presentasi kami. Yang anggotanya Rahmadi Ilahi, Laila Selidinata, apakah ada di Zoom? Hadir. Laila Selidinata. Hadir. Iya. Baiklah, lanjut dah. Pengertian sepak takraw. Sepak takraw adalah suatu permainan yang menggunakan bola yang terbuat dari rotan atau fiber. Dimainkan di atas lapangan yang berukuran panjang 13,42 meter dan lebar 6,10 meter. Di tengah-tengah dibatasi oleh jaring seperti permainan badminton. Sejarah sepak takraw. Kejuaraan paling bergengsi dalam sepak takraw adalah Kings Cup World Champions yang terakhir diadakan di Bangkok, Thailand. Permainan ini berasal dari zaman Kesultanan Melayu 634 sampai 713 dan dikenal sebagai sepak raga. Dalam bahasa Melayu, bola terbuat dari anyaman rotan dan permainan berdiri membentuk lingkaran. Sepak takraw berasal dari dua kata, yaitu sepak dan takraw. Sepak berarti gerakan menyepak sesuatu dan takraw berarti bola atau barang bulat yang terbuat dari anyaman rotan. Lanjut. Oke, baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Laila Selidinata. Teknik dasar permainan sepak takraw. Sepak sila. Sepak sila adalah sepakan dengan menggunakan kaki bagian dalam, berguna untuk mengontrol bola dan memberi umpan kepada teman. Cara melakukan sepak sila adalah yaitu berdiri dengan satu kaki. Kaki tendang diangkat dengan setinggi paha dengan lutut dibengkokkan ke samping. Bola ditendang dengan kaki bagian dalam. Pada waktu menendang, tungkai kaki dikeraskan dan digerakkan dari bawah ke atas. Pandangan ke arah bola dan sasaran. Yang kedua, sepak kuda. Sepak kuda adalah sepakan dengan menggunakan punggung kaki. Berguna untuk mengontrol bola rendah dan melakukan serangan. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri dengan satu kaki dengan sedikit kaki tumpuan ditekuk atau dibengkokkan. Kedua, kaki tendangan diangkat lurus di depan badan setinggi pinggul. Yang ketiga, bola ditendang dengan punggung kaki. Yang keempat, pada saat menendang kaki diluruskan. Yang kelima, pada saat menendang punggung kaki diluruskan dengan gerakan mendorong ke arah depan. Lanjut. Lapangan sepak takraw. Lapangan sepak takraw berukuran panjang 13,4 meter, lebar 6,1 meter. Bebas rintangan setinggi 7,32 meter. Baris batas tebal 3,8 cm.
Garis tengah tebalnya 3,8 cm. Garis seperempat lingkaran dengan jari-jari 90 cm. Tempat servis dengan jarak 2,45 meter dari garis belakang dan 3,05 meter dari garis sampingan. Jaring atau net. Jaring dibuat dari bahan benang kasar, tali atau nilon dengan ukuran lubangnya 4-5 cm. Lebar jaring 72 cm, panjang jaring 6,71 cm. Tinggi net putra 1,55 meter di pinggir dan minimal 1,52 di bagian tengah. Tinggi net putri 1,45 meter di pinggir dan minimal 1,42 di bagian tengah. Pada pinggir atas, bawah, dan samping dibuat pita selebar 5 cm yang diperkuat dengan tali yang diikatkan pada kedua ring. Kedudukan tiang 30 cm di luar. Bola takraw. Bola takraw terbuat dari plastik di mana awalnya adalah terbuat dari rotan dengan ukuran lingkaran putra lanjut Wan.